Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Andes Haji Singgi Purnomo MM, Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Joko Purwono, Sarjana Psikologi. Yang saya hormati juga ini alumni kita, ada Mas Muhammad Irsyad Solih, Eskom, dan Mbak Vivin Andiasyari, ahli media kebidanan. Pada pagi hari ini dari Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam dosen kewirausahaan mengadakan webinar dengan tema yaitu How Can Success Become Entrepreneur, tanggal 15 Mei 2020. Tentu di sini dengan acara ini harapannya dari mahasiswa yang tergabung di dalam mata kuliah wirausaha yang sudah tergabung saat ini ada 773 mahasiswa yang terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum Bisnis, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan mulai susunan acara pada webinar pagi ini. Jadi susunan acara yang pertama nanti pembukaan langsung dari Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Andes Haji Singgi Purnomo MM. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembicara yang nanti akan dipandu oleh Bapak Habib Alia Ahmad. Untuk itu langsung saja kita akan mulai acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Singgi Purnomo MM. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, segenap dekan dan panitia serta para panitia yang para dosen-dosen kewirausahaan ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara webinar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh para dosen-dosen kewirausahaan di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan tentu harapan kami semua peserta juga dalam keadaan sehat, walafiat, terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Dan kita juga berharap seluruh keluarga, sivitas akademika, Universitas Duta Bangsa juga sehat, walafiat, dapat terhindar dari wabah COVID ini. Kemudian marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini, mungkin ada berlangsung 2 jam, 3 jam dengan baik ya kepada seluruh mahasiswa. Banyak hal yang perlu kita lakukan penyelarasan ya, terutama dalam hal bisnis-bisnis di era pandemi COVID-19 ya. Oke, kita buka dengan acara basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai ya, saya akan memberikan banyak hal kepada para mahasiswa, jadi mungkin mulai dari PPT-nya. Jadi PPT-nya Pak. Jadi kita berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian menyelaraskan bisnis-bisnis yang sekarang sedang terkondisikan dengan COVID-19, tentu berbeda sekali kita menangani bisnis yang normal ya. Jadi dengan COVID-19 seluruh dunia mengalami perubahan di dalam bisnis ya. Jadi berbeda sekali manakala kita situasi sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi kenapa kita menyelenggarakan acara-acara seperti ini ya? Karena Universitas Duta Bangsa kan punya moto ya, moto semboyan ya, semboyan untuk mendidik kemandirian,
mendidik inovasi dan kreativitas, mendidik hal-hal yang bersifat visioner atau berpikir jauh ke depan, termasuk hari ini. Konsekuensinya apa nih kalau Indonesia mengalami proses perlambatan ekonomi? Ya, kita tentu harus menyesuaikan ya. Jadi kita tidak lagi berbicara bisnis normal, berbicara aktivitas normal, berbicara mengajar secara normal, tentu kita harus berpikir. Dan ini bisa berlangsung akibat dari COVID-19 itu prediksinya 2-3 tahun ya. Akan berlangsung hal yang tidak normal ya. Tentu harapan kami Bapak dan Ibu semua juga para teman-teman pengusaha juga menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kemudian kita juga mendidik para mahasiswa untuk beriman dan bertakwa ya, membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Jadi orang ada nih yang mengeluh nih, kenapa sih ada COVID ya? Nah, ada yang mengeluh seperti itu. Kenapa sih gara-gara COVID kita PHK, gara-gara COVID kita bisnis tidak jalan, gara-gara COVID kita susah belajar di rumah. Ini kan ciri-ciri orang yang tidak bertakwa. Bahwa COVID ini adalah bagian dari Allah atau Tuhan menguji kita, ya, kesabaran, cara berpikirnya, ibadahnya, takwanya kepada Tuhan, pasrahnya kepada Tuhan, rezeki juga dari Tuhan ya. Jadi ini yang harus kita sesuaikan ya. Jadi kemudian yang kedua berpikir global ya, menggunakan teknologi informasi seperti internet, menggunakan bisnis yang bisa berpikir mendunia dan sebagainya. Jadi ini adalah rangkaian dari kita menyelenggarakan pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ya, jadi semboyan ini sudah mencakup hal-hal yang sangat positif, termasuk hari ini dan beberapa bulan yang lalu kita mengalami proses work from home, learn from home, ya. Dan ini mungkin bagi orang-orang tertentu mengalami kejenuhan, keputusasaan, ya. Bingung mau ngapain ya. Nah, hari ini kita akan membuka diri ya. Apa sih yang harus kita lakukan pada acara pandemi? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita itu selalu mengeluh? Apakah kita selalu menyalahkan orang lain? Dan harus kita sadari bahwa ini adalah semua hal yang tidak bisa kita hindari. Tidak hanya di negara kita, tetapi seluruh dunia bahkan negara maju seperti Amerika, Korea, Jepang pun mengalami proses yang sama. Ya, jadi jangan kita mengeluh ya. Jadi kalaupun mengeluh kurang apa sih negara Amerika? Ahli-ahli vaksinnya, ahli-ahli farmasinya sudah sangat hebat, itu pun yang meninggal di Amerika sangat banyak ya. Nah, Indonesia alhamdulillah ya, moga-moga doa-doa kita bersama selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih sedikit korbannya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan kita tidak berhati-hati ya. Sekali lagi saya selalu berpesan tolong ya, protokol kesehatan, menggunakan masker, social distancing, physical distancing, selalu menjaga kebersihan, kesehatan adalah hal yang harus kita lakukan bersama. Oke, ya lanjut. Nah, kenapa kita ini pengen menjadi wirausaha ya? Kenapa ya? Karena wirausaha itu adalah bagian kita bisa mengimplementasikan diri kita ya secara optimal ya. Kadang kita itu jadi staf, karyawan, jadi pegawai itu terasa banget ya pada saat pandemi seperti ini tiba-tiba PHK. Kita tidak bisa berkutik apapun. Sementara pengusaha dengan cara masing-masing masih bisa bertahan. Ya. Pengusaha besar ini sekarang gulung tikar ya. Karena tidak bisa pabriknya tidak bisa jalan, mallnya tidak bisa jalan, hotelnya tutup ya. Nah, sementara pengusaha kecil dengan cara masing-masing masih bisa mencari solusi-solusi. Nah, kemudian banyak orang kaya karena wirausaha ya, sementara kita jadi pegawai terbatas ya karena gajinya ditentukan oleh orang lain.
Kalau kita jadi pengusaha, kita bisa menentukan gaji secara sendiri ya. Tentu pengusaha itu harus kreatif tadi ya. Pandemi seperti ini kita mau ngapain ya? Kita belajar dari orang lain ya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Bapak dan narasumber yang lain juga akan melihat nih celah apa yang bisa dilakukan. Ya, tidak perlu kita berderet-deret untuk melamar pekerjaan ya. Karena kitalah yang menentukan diri kita ya sebagai pengusaha. Yang kedua, anak-anak muda sekarang ini trennya menjadi pengusaha ya, bukan menjadi staff ya. Nah, bukan menjadi pegawai, trennya ya. Jadi banyak orang-orang yang muda jadi pengusaha sukses ya, bahkan orang-orang tua kalah jauh ya. Dan era sekarang adalah era Anda semua ya, era anak-anak milenial. Nah, dan terbuka kesempatan yang sangat luas ya. Kemudian usahanya bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau jadi pegawai pasti tidak bisa ya. Dia berhenti, pensiun, anaknya tidak bisa menggantikan. Memang ada yang bisa menggantikan, tapi sangat kecil. Dan pengusaha itu mesti dapat banyak duit, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa umroh, bisa apa macam-macam ya. Ini akan terasa banget ya. Jadi banyak anak-anak muda ini sekarang ini masih muda umroh, masih muda jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tren-tren pada saat COVID-19 ya. Ada yang jatuh, ada yang rise, ada yang berjalan dengan baik. Tapi intinya yang perlu saya sampaikan adalah hotel, restoran, mall ya. Dan banyak lagi usaha-usaha ya properti, itu usaha-usaha yang sekarang sedang jatuh. Tapi ada loh usaha-usaha yang tetap berkembang ya. Di situ misalnya yang bertahan baik, pendidikan itu masih bertahan baik. IT masih bertahan baik ya. Mungkin pengiriman barang masih bisa bertahan meskipun jauh ya. Ya, ada usaha-usaha yang tetap berkembang ya. Nah, tetap berkembang ya, misalnya makanan, pertanian, terus tadi ya macam-macam itu ya, masih usaha-usaha yang berkembang ya. Anda akan bisa lihat sendiri, oh ini masih jalan. Sementara yang lain sudah jatuh ya. Properti ini kita menghadapi masalah. Siapa juga yang mau membeli sementara uang tidak ada ya. Pegawai banyak di PHK pasti tidak membeli rumah. Hotel siapa juga yang mau bepergian ya. Tetapi tentu ada makanan masih jalan, pakaian masih ada, dan lain-lain ya. Kemudian usaha anak muda ini sekarang banyak sekali ya, jualan sayuran online, apa macam-macam masih berjalan, makanan, kopi, dan sebagainya ya. Ini, jadi tentu kita akan harus membaca ya, apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh putus asa ya. Pengusaha itu harus punya ide-ide kreatif ya. Ya, nanti di bawah akan kita lihat ya. Ini hasil penelitian ya, ini hasil penelitian di bawah ada ini. Lanjut. Oke ya, ini kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta ya, hampir sama dengan Amerika ya. Dan pengguna pemilik handphone itu 338 juta. Penduduknya 272, tapi pengguna handphone 332 juta. Kenapa ya? Lebih di Indonesia. Karena satu orang bisa punya handphone lebih dari satu. Ya. Pengguna internet 175 juta. Ya. Pengguna internet. Ya. Berapa persen nih? 64% dari penduduk Indonesia menggunakan jaringan internet. Ya. Mungkin pengertiannya tidak satu orang satu internet ya, tapi satu orang beberapa memanfaatkan sehingga hubungannya dengan HP tadi ya. Jadi mungkin yang di desa-desa tidak menggunakan internet, tapi satu orang seperti saya bisa menggunakan internet di rumah, bisa menggunakan internet melalui HP, dan itu dihitung ya sehingga 175 juta. Kemudian ada lagi pengguna yang lain ya. Aktif sosial ya, media sosial ya. Pengguna media sosial itu 160 juta orang ya, menggunakan medsos ya. Ini yang harus dipelajari ya, ini yang dipelajari para anak-anak muda dan sebagainya.
Loh, orang yang menggunakan medsos itu sebanyak 160 juta. Inilah pasar. Inilah tempat di mana kita bisa berjualan. Inilah sasaran kita berjualan. Pada saat pandemi akan terasa ini ya. Ya, jadi kesempatan kita memiliki peluang ya. Lanjut Pak. Oke ya. Jadi tadi ada bisnis yang berkembang, fashion naik 54% ya. Kemudian elektronik naik 48%, ini 2002 ya, Januari 2020, oke. 2020. Ada makanan ya, dan perawatan ya, individual ya, personal care ya, naik 60% ya. Kemudian furniture ya, naik 57%. Terus dan lain-lain ya. Oke. Mungkin terlalu ini ya, digital musik ya naik 57% dan seterusnya ya. Ini yang harus dipelajari ya. Inilah yang harus kita, karena kita orang yang kuliahan ya, itu jangan nabrak-nabrak kalau bisnis ya. Bisnis itu berdasarkan data supaya tidak nabrak-nabrak ya. Anda bisa mengetahui ya, di Universitas Duta Bangsa ini kan jumlah mahasiswa meningkat terus ya, meningkat terus. Kenapa? Karena kita berdasarkan data-data ya. Bagaimana cara mendapatkan mahasiswa, bagaimana cara mengelola mahasiswa yang ada, itu kita basicnya adalah data-data, menggunakan teknologi informasi dan sebagainya. Sehingga tren mahasiswa Duta Bangsa itu naik secara signifikan ya. Sampai hari ini kira-kira yang daftar ulang sudah mendekati 600 ya. Pada gelombang sebelum hari raya ya. Jadi gelombang dini, gelombang 1. Kenapa? Kita basicnya adalah data ya. Jadi mana sasarannya? Ya misalnya nih kita promosi di Facebook editorial atau Instagram editorial. Sasarannya apa? Sasarannya anak umur 18 tahun ya yang disasar. Ada 11.000 yang kita sasar melalui promosi di Instagram. Nah, itulah yang akan membawa manfaat bagi penerimaan mahasiswa baru. Siapa lagi? Anak-anak lulusan kelas 12 dan sebagainya. Data-data ini harus kita kuasai agar pemasaran di semua lini, semua bisnis itu berjalan dengan baik. Lanjut. Ya, jadi ini hasil riset McKinsey ya. McKinsey itu perusahaan konsultan riset internasional ya. Jadi ini yang harus kita pelajari juga ya. Terdapat perubahan perilaku konsumen saat wabah pandemi 19 di Indonesia ya. Kenapa tadi? Karena mall tutup, kemudian hotel tutup, bisnis-bisnis yang lain tutup, pabrik tutup ya. Transportasi sulit, kita tidak bisa keluar ya. Kita pakai mau belanja terbatas ya. Lalu kemana-mana kita harus pakai masker ya. Tentu akan ada perubahan ya di dalam bisnis ya. Kemudian minat online itu meningkat dengan baik ya, minat ya. Jadi semua orang memanfaatkan internet, memanfaatkan HP ya. Tadi HP, jumlah pengguna HP lebih tinggi dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, tidak berarti semua penduduk Indonesia menggunakan HP ya, tapi ada penduduk Indonesia 1 orang 2, 3 HP. Itu yang menyebabkan jumlah HP-nya akan lebih banyak. Ya. Ini memungkinkan kita belanja dengan baik ya. Minat jualan online saat pandemi ini juga semakin meningkat. Perlu Anda ketahui, orang tua seperti saya ini gagap menggunakan teknologi ya. Beda dengan anak yang dari kecil pegangannya adalah HP, internet, laptop ya. Bisnis-bisnis orang tua banyak kedodoran menghadapi COVID-19. Sementara bisnis Anda, anak-anak muda berkembang pesat ya. Saya punya keponakan bisnis kopi ya. Minuman kopi yang botolan setengah liter jualan 20.000 itu cepat sekali berkembang ya. Dan itu nggak kepikiran nih sama orang tua seperti kami-kami tadi ya. Ini berbeda ya. Jadi inilah yang harusnya Anda motivasi diri sendiri ya. Bisnis-bisnis apa yang bisa kita lakukan manakala pandemi, mumpung orang tua ini belum berpikir
cari tenaga IT untuk memulai bisnis-bisnis online. Ya, nanti kalau dia belajar dengan baik, nanti jangan-jangan Anda kalah. Ya, ini saatnya yang tepat. Ya, jadi inilah menunjukkan peluang bisnis yang berbasis digital. Ya, lanjut. Ya, bisnis yang sangat potensial saat ini adalah bisnis yang memanfaatkan digital. Oke, lanjut. Nah, ini ya contoh ya, ini bisnis semua. Ini mungkin perusahaan besar ada online shop, ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Pertanyaannya ya, apakah kita harus memiliki kemampuan programming? Ya enggak juga ya, enggak juga. Semua orang itu mampu untuk membuat bisnis-bisnis ini dengan cara masing-masing ya, mau WA lah, mau toko online lah, apa macam-macam semua bisa ya. Jadi nggak usah ragu-ragu pada semua mahasiswa. Saya bukan orang komputer, saya bisa nggak bisa, saya yakin ya, dan tidak sulit ya. Juga ada bisnis penjualan sayuran ya lewat online. Kebetulan saya di rumah itu selalu pesan sayuran lewat online, pesan makanan lewat online, pesan baju lewat online ya, pesan pohon buah ya, mungkin di sebelah kanan itu ada jualan pohon buah ya lewat online ya. Semua online ya. Mungkin orang tidak pernah berpikir bahwa ini adalah era di mana kita semua melakukan perubahan bisnis yang semuanya tadi diantar melalui kita harus membeli di tempat, sekarang kita semua menunggu di rumah dan semua datang tepat waktu dan sangat cepat ya, sangat cepat. Kita belanja apa saja, mau makan lah, mau mie goreng lah, mau minum lah, mau susu lah, bahkan tadi malam saya juga pesan ronde asle. Kita nggak berpikir loh, itu pedagang kaki lima bisa kita beli lewat online ternyata. Nah, itu. Dan itu berkembang ya, lanjut. Nah, inilah contoh ya, misalnya juga bisnis Anda adalah YouTuber ya. Ya, mungkin Anda tidak membayangkan siap berapa sih penghasilannya. Kemarin sampai gegeran ya. Ada orang YouTuber itu yang mungkin itu gambarnya Anda sudah kenal semua ya, siapa ya, mungkin ada Ria Ricis, Raditya Dika dan lain-lain gitu ya. YouTuber yang 1 tahun penghasilannya lebih dari 15 miliar ya. Jadi 1 bulan itu bisa lebih dari 1 miliar sampai 2 miliar, bayangkan ya. Mungkinkah itu dilakukan oleh kami ya? Nah, jadi inilah kesempatan Anda. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki ide kreatif ya. Mungkin kita tidak mengatakan apakah kita bisa menyaingi mereka ya, pasti bisa secara bertahap. Kalaupun kita tidak menghasilkan 1 miliar, kalau 1 bulan cuma 5 juta, 10 juta, kenapa tidak dilakukan ya? Bukankah jadi pegawai nyari gaji 10 juta sulit sekali kan? Kalau Anda ya punya ide kreatif YouTuber ya, mungkin Anda bisa mengikuti misalnya Ria Ricis, apa sih sebetulnya isinya ya? Semua dia omongkan ya. Hal-hal yang sepele juga dia omongkan. Akhirnya dia penggemarnya banyak, iklan masuk banyak ya. Akhirnya dia penghasilannya banyak ya. Itu contoh-contoh yang harus berbau anak muda banget ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi bisa ngeblog ya, bisa membuat ngeblog. Ya, sambil kuliah ngeblog ya, sambil nunggu ijazah ngeblog, sambil nunggu sudah ngeblog, apa saja yang diomongkan ya. Kadang nggak ketemu nalar kayak gitu kok diomongkan ya, tapi akhirnya penggemarnya banyak. Tentu kita akan belajar, sasaran kita misalnya anak SD nih, materinya pasti anak SD, anak SMP nih, anak muda nih, materinya anak muda. Ibu-ibu nih, nah materinya ya ibu-ibu, ya lipstick lah, ya apalah ya, dandan lah, baju lah, apa macam-macam kan gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut Pak. Oke, ya. Jadi bisa juga jadi penulis konten digital ya. Mungkin Anda bisa membayangkan apa sih penulis konten digital ya. Jadi ada publisher atau penerbit-penerbit ya, atau penulis-penulis itu tadi yang mudahnya
selalu membutuhkan orang-orang yang menulis ya. Apakah kita punya bakat menulis, pertanyaannya. Loh, yang nulis ini ya pengalaman dari lulusan Duta Bangsa, dulu namanya STIMIK, saya wawancara sendiri ya, mungkin juga teman-teman gitu ya. Jadi dia hanya menerjemahkan ya konten-konten dari luar negeri yang menarik, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diramu sedemikian rupa ya, jadilah konten digital, dikirim ya. Dia punya penghasilan pada saat itu kira-kira, ketemu dengan saya kira-kira 8 tahun yang lalu lah, dia sudah penghasilan antara 2 sampai 3 juta, mungkin sekarang identik dengan 4 sampai 5 juta gitu ya, 8 tahun yang lalu. Dia hanya menerjemahkan nih berbagai macam, misalnya nih Samsung produk baru dia terjemahkan, kirim ke publisher ya, dan sebagainya. Itu contoh ya untuk menulis konten-konten digital. Yang penting itu kreatif ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak pintar bahasa Inggris? Emang sekarang harus semuanya pintar ya. Wong saya misalnya nggak tahu tentang itu langsung terjemahkan. Bahkan tulisan Jepang yang kita tidak tahu kita bisa terjemahkan kan gitu ya. Tulisan katakanlah kita mengatakan Arab nggak tahu, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi banyak hal ya. Yang penting kita belajar terus. Oh, berita-berita bahasa Arab yang menarik gimana, Al Jazeera misalnya gitu ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diramu demikian juga dengan kata-kata yang menarik, jadilah konten digital ya. Oke, lanjut ya, itu contoh ya. Oke, lanjut. Kemudian platform digital ya. Anda sekarang terkenal misalnya Ruang Guru yang lagi heboh nih kan gitu. Berapa Anda bayangkan penghasilan dari konten platform digital seperti ini? Sangat tinggi ya. Anak guru itu langganan anak saya itu 450.000 per tahun. Padahal dia memiliki konsumen pengguna 2 juta. Berapa uangnya itu kan? Itu di luar iklan ya, minta maaf, di luar iklan punya penghasilan dari anggota atau konsumennya sudah 2 juta kali 450.000. Tapi sedikit di sebelah kanan ini ya, untuk semua mahasiswa biar terobsesi ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu bingung mau ngapain kan. Ini adalah ada jenius ya, belajar bareng jenius. Siapakah pencetus idenya? Kepala SMK Citra Medika Sragen dan ketua LSP ya ketua Yayasan Bintang Nusantara di Karanganyar. Ya, membuat platform digital jenius. Isinya apa? Pembelajaran SD, SMP, SMA, SMK. Biayanya kalau tadi Ruang Guru itu biaya 450.000, dia langganannya hanya 120.000. Ya. Materinya dari SD, SMP lengkap, dan semua dari teman-teman kita ini peserta mahasiswa dan sebagainya, apalagi mahasiswa Duta Bangsa yang Vkom itu harusnya yakin bisa ya. Nanti bisa dibeli di Google Play atau melihat itu ya, jenius tadi ya. Nah, intinya apa? Ini semua isinya Anda itu bisa mulai dari membuatnya, mengoperasionalkannya, mengisinya, materinya apa, tidak ada hal yang aneh yang kita tidak bisa ya. Nah, berjalan dengan baik ya. Memang kalau dihitung modalnya lumayan tinggi, tetapi modal itu bisa patungan ya, bisa patungan dengan orang lain. Kalau modal yang sedikit pun bisa. Ini kita belajar SD, SMP. Bisa juga loh kursus tapi online. Bisa juga latihan menanam online dengan platform yang sama. Ya, kalau kita bilang Ruang Guru, kemudian jenius itu kan hanya 2 tentang ini. Tapi luasnya itu misalnya kita membuat pelatihan pembuatan menanam ya, misalnya begitu. Dibuat platform seperti itu khusus untuk menanam, mungkin juga untuk yang lain ya, menjahit keterampilan yang lain ya, itu sudah dilakukan oleh Ruang Guru ya, dan kebetulan dapat fasilitas dari pemerintah yang sangat tinggi atau sangat besar ya. Jadi
mudah sekali kita untuk menjadi kaya ya anak-anak muda ini tadi ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian nih ya. Nah, anak-anak Vkom misalnya ya, jasa pembuatan website dan aplikasi ya. Atau anak yang lain, apakah harus anak Vkom? Semua ya, semua bisa. Tidak ada hal yang sulit membuat website ya. Jadi mari kita bersama-sama inspirasi digital selama pandemi ini kan banyak kreativitas anak muda ya, membuat web design, company profile, toko online ya, baik yang berbasis internet maupun berbasis mobile ya. Jadi ini kesempatan yang sangat luas, kita bisa membuat web. Saya yakin itu mata kuliah untuk Vkom pasti ada ya, membuat website ya, terapkan. Kalau sulit belajar dari orang lain, kalau belum yakin ya mungkin diskusi, oh ada hal yang menarik diskusi, kurang menariknya apa nih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini ya juga ini tadi yang aplikasi ibu hamil ya, mungkin yang kebidanan ya, atau yang kesehatan. Apakah aplikasi ibu hamil ya, aplikasi yang lain boleh ya, itu kan contoh-contoh saja ya. Aplikasi olahraga untuk ibu hamil, orang kebidanan, orang kesehatan, orang keperawatan dan sebagainya kan menarik sekali kan. Nah jadi ini online ya, ini kita terus terang saja seperti istri saya ya, ibu-ibu dosen-dosen tadi ya, itu kadang-kadang jenuh nih sore menunggu apa, menunggu sore menunggu ini sudah apa, bingung ngapain ya. Nah, tentu kita berharap ada ide-ide nih ya. Nah, misalnya senam untuk ibu-ibu rumah tangga menjelang sore atau pagi-pagi. Ini orang itu jenuh ya, butuh apa namanya, kegiatan-kegiatan kreatif ya. Nah, kemudian ide misalnya aplikasi memasak ya. Nah, wong anak saya itu yang laki-laki, keponakan saya inilah pada latihan memasak nih di rumah nih, pakai aplikasi-aplikasi YouTube dan sebagainya. Kalau Anda YouTube itu kan terbatas, tidak terkumpul. Nah, kita bisa mengumpulkan dalam sebuah aplikasi. Hari ini kita masak apa? Masak nasi goreng. Hari besok masak apa? Mie goreng. Besok bakso dan lain-lain ya. Nah itu. Oke, lanjut. Nah ya, ini orang-orang yang sukses di bisnis online ya. Pak Nadiem ini malah sekarang jadi Menteri Pendidikan ya. Ini orang Sragen juga, Pak Ahmad Zaki ya. Itu orang yang apa, sukses di Bukalapak ya. Nah, jadi orang-orang yang sukses itu tentu kreatif ya, dan tentu tidak pernah terpikirkan ya sebelumnya siapakah mereka ini tadi ya. Bukan orang-orang yang sangat menonjol ya, seperti kita juga lah, tapi dia bisnis. Hanya adalah hal-hal seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Oke ya, jadi mohon ini jadi inspirasi hari ini bersama-sama ya. Lanjut Pak Sopingi. Untuk memiliki ide-ide kreatif di tengah pandemi supaya kita tidak lagi bingung ya. Ini apa yang dijual ya? Apa saja bisa dijual ya. Ini misalnya ada anak Vkom ya, Marianto kalau tidak salah, jualan apa, kebab ya. Sekarang sudah punya 6 cabang. Oh, anak Vkom itu kok bisa jualan kebab ya? Namanya dia pokoknya bisnis itu apa saja yang kita bisa ikuti ya. Ada lagi bolang-baling, donat ya, makanan cemilan, apa makanan apa box dan sebagainya. Jadi apa saja bisa kita jual ya. Lewat online ya. Ini adalah kesempatan kita membuat startup ya. Jadi tadi kembali pada saat orang-orang tua tadi gagap ya, baru PHK, baru bingung, anak muda harusnya langsung cepat tanggap ya. Nah, sesudah pandemi maka bisnis Anda sudah mulai establish atau sudah mulai jalan, tinggal membesarkan. Nanti kalau sudah normal maka Anda sudah mulai bisa membuka warung di luar ya, menyewa dan sebagainya, tapi sudah punya
langganan dulu ya, seperti tadi yang sampaikan keponakan saya ini sedang menjual kopi, diuji coba ya, lumayan satu hari bisa 6, 10 ya botol ya, lumayan ya, mungkin akan bertahap terus, ini baru mencoba dalam beberapa minggu sudah ada langganan 6 botol, 5 botol sehari, lumayan kan. Nah, mungkin bertahap. Nah, kalau sudah punya langganan seperti itu, kalau kita buka warung, buka kafe, maka kita sudah didatangin orang ya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik semua dari kita ya. Jangan kita itu merasa dirinya bingung, merasa apa sih kita tidak punya modal. Loh, ini modalnya apa tadi kopi itu ya? Nggak ada modal, itu kecil sekali kan. Nah, tapi kita selalu berpikir bahwa modal adalah hal yang berat bagi kita. Itu juga tidak betul ya. Nah, jadi modalnya ya HP. Kopinya gimana modalnya? Ya modal kecil lah, mesti ada, kita cuma alat nyampur-nyampur. Ya memang ada alat pembuat kopi, mungkin 1,5 juta yang paling murah ya. Dan itu dilakukan oleh keponakan saya dengan modal 1,5 juta. Oke ya. Oke ya, saya kira gitu, lanjut ya. Ya itu yang dijual ini, kemarin kita Duta Bangsa juga punya produk apa namanya, hand sanitizer, laris banget, tapi sekarang sudah menurun kan. Nah, itu contoh produk-produk yang naik turun ya. Nah, tapi SMK apa namanya, Citra Medika Sragen, Citra Medika Magelang, Citra Medika ini idenya sangat banyak ya. Anak-anak SMK itu idenya sangat banyak ya, membuat spirulina ini ya, membuat masker, membuat apa, idenya sangat banyak ya. Jadi mahasiswa tidak boleh kalah banyak dari para siswa SMK ya. Kita punya 9 SMK, idenya banyak sekali, kreativitasnya ya. Jadi kita tidak boleh sampai kita kebingungan ya. Saya kira begitu yang bisa sampaikan, karena ini sudah ada acara yang mengikuti lagi. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Pak Joko, Irhas, dan siapa itu tadi? Pipin ya, Pipin ya. Vivi, Pak. Iya, ya. Yang bisa memberikan apa, inspirasi kepada kita semua. Saya minta maaf tidak bisa meneruskan karena ini ada, kebetulan hari ini ada penerimaan SK baru program studi administrasi rumah sakit ya. Kepada para mahasiswa semua dan dosen, tolong bantu kami untuk membesarkan Universitas Duta Bangsa ya. Jangan lupa sampaikan kepada keluarga, teman, sahabat, adik kelas dan sebagainya untuk bergabung kuliah di Universitas Duta Bangsa. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, motivasi dan materi yang sangat luar biasa. Semoga mahasiswa UDB akan menjadi pengusaha di masa yang akan datang. Kita akan lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu untuk acara pada hari ini nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Habib Alia Ahmad. Beliau adalah dokter lulusan dari UNS yang fokus untuk khususnya ke kewirausahaan. Beliau konsultan juga termasuk di UMKM dan pembicara di berbagai kegiatan. Untuk itu langsung saya akan berikan kepada Pak Habib Ali Ahmad untuk memimpin untuk acara kita. Terima kasih. Silakan Bapak Dr. Habib. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa di acara webinar Ngobrol Bisnis dengan tema How Can Success Become Entrepreneur, Jumat 15 Mei 2020. Mohon maaf juga tadi untuk mahasiswa yang mungkin lewat YouTube mungkin ada sedikit gangguan. Mohon untuk yang membanet ya, adik-adik mahasiswa yang kreatif tadi yang bikin membanet untuk YouTube-nya, mohon untuk tidak dilakukan lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu Mas Mbak adik-adik semuanya, untuk kegiatan ngobrol bisnis di How Can Success Become Entrepreneur ini kita ada 3 narasumber. Ya. Narasumber yang pertama adalah itu Mas Joko Purwono, Sarjana Psikologi. Beliau adalah owner dari Gudang Kamera dan juga konsultan dari marketing online. Kemudian yang kedua, untuk narasumber kita adalah
ya, Mas Muhammad Irhas Soleh Eskom. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Komputer yang saat ini juga beliau merupakan owner dari DigiSafe Komputer dan juga Maisoya Susu Kedelai. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Vivin Andiah Sari, AMD Keperawatan. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Beliau juga punya bisnis namanya Owner Baby Spa. Nah, nanti ketiga narasumber ini akan memaparkan bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka menjadi entrepreneur, kemudian suka dukanya seperti apa dan bagaimana. Untuk sesi yang pertama nanti masing-masing dari narasumber akan kita berikan kesempatan untuk melakukan paparan, kemudian nanti diakhiri dengan tanya jawab. Ya, baik, untuk narasumber yang pertama akan kami persilahkan kepada Mas Joko Purwono, Sarjana Psikologi. Beliau adalah owner dari Gudang Kamera dan juga konsultan dari marketing online. Untuk Mas Joko Purwono, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Habib dan teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah pagi-pagi kita sudah bisa sharing ya, meskipun bulan puasa tetap harus produktif. Meskipun juga dalam suasana pandemi seperti ini, apalagi yang masih muda-muda, banyak energi yang sayang kalau hanya dipakai untuk hal yang tidak produktif ya. Baik, sebelumnya mungkin slide bisa ditampilkan ya Mas. Oke, next Mas. Ya ini tentang saya Joko, itu IG saya, mau kalau mau di follow, dan itu WA saya aktif, dua-duanya aktif, juga Telegram juga, dan itu di Gudang Kamera Solo punya saya juga masih aktif di Gapura Digital Google. Kalau teman-teman mau belajar tentang Google dan aplikasi-aplikasinya, monggo. Saya juga sekarang pegang media sosial di dalam Kudus Lirawean, saya pegang, dan saya bikin semacam komunitas Creative Space Spirit. Oke, next aja Mas. Oke, next. Nah, ini website saya. Kemudian ini akun Bukalapak saya. Oke, next. Ini Shopee, tentu ini familiar semua ya buat teman-teman mahasiswa. Oke, next. Ini Tokopedia, jadi kita mainkan semuanya. Saya pakai 3 itu dulu ya, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, karena yang paling mudah. Banyak sebenarnya yang lain, cuman ini dulu deh yang untuk saya rekomendasikan. Saya pernah di Lazada juga, di Blibli, cuman sepertinya agak kurang ya, jadi saya main di 3 itu aja. Oke, next, Mas. Nah, ini kemarin di Solo itu ada komunitas Bukalapak, Shopee, Tokopedia gitu ya. Nah, kebetulan ini di komunitas Shopee, kemarin dia menawarkan ke pedagang-pedagangnya siapa yang punya mobil yang mau di branding gitu ya, ditempelin stiker Shopee di mobilnya gitu. Kemudian kita di grup nanya, terus benefit buat kita apa nih kalau mobil kita yang kita punya pribadi ditempelin sama stiker Shopee gitu. Nah, akhirnya dibayar tuh sama Shopee-nya sebulan sekian ratus ribu gitu. Kebetulan di rumah ada 3, tempelin semua boleh, dan oke, itu jalan. Jadi enak sih, nggak harus ngapa-ngapain, cuma ditempelin aja gitu ya. Sudah jadi passive income. Ini komunitas Shopee. Jadi di Solo ini ada komunitas Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang sudah gabung, saya yakin familiar semua dengan 3 aplikasi marketplace ini ya. Maka di komunitas Bukalapak itu sudah buat rencana kita akan kopdar, tapi kopdarnya sekalian umroh gitu. Jadi kopdarnya nggak di Solo, nggak di Jakarta, tapi kopdarnya kita bareng-bareng umroh bareng. Gitu. Ini anak-anak muda semua dan pedagang online shop semua. Kopdarnya kalau di Solo aja udah biasa, kopdar nasional di Jakarta udah biasa. Yuk kita kopdarnya kalau sekalian umroh gimana? Ada yang ngajak bapak ibunya, ada yang ngajak saudaranya gitu. Dan ya inilah teman-teman masih muda, banyak waktu ya. Tadi saya di
presentasi Bapak Rektor, melihat banyak produk-produk yang bagus-bagus banget di Solo ini. Saya sering ketemu dengan teman-teman UKM, kadang juga merasa gemes gitu ya, produk yang bagus-bagus, kurang optimal dalam hal pemasaran, dalam branding, dalam packaging. Tentu ini jadi tugas dan peluang buat teman-teman mahasiswa semua. Oke, next, Mas. Oke, next. Nah, ini omset saya di Bukalapak ya beberapa tahun yang lalu, tapi alhamdulillah harusnya naik terus ya. Ini beberapa tahun yang lalu, teman-teman yang punya Bukalapak bisa dicek tuh omset setahunnya berapa di Bukalapak kilas balik kalau nggak salah. Jadi kelihatan tuh duit masuk berapa, duit keluar berapa. Ini di Bukalapak ya, belum di Tokopedia dan Shopee, dan Bukalapak saya punya beberapa akun, Shopee juga punya beberapa akun, Tokopedia juga sama. Ini teman-teman pasti ngerti deh gimana itu ya, tentang cloning dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini saya akan sharing sedikit tentang wira swasta dan wira usaha gitu ya. Jadi monggo nanti kita bisa diskusi lebih jauh, dan meskipun nanti acara ini selesai, teman-teman kalau mau WA saya boleh, mau ketemu dengan saya juga saya seneng gitu, karena emang saya banyak waktu yang biasanya saya lakukan untuk diskusi dengan teman-teman gitu ya. Jadi banyak sih sekarang tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa wira swasta sekarang banyak dipilih oleh sebagian besar masyarakat kita karena memang lebih fleksibel gitu ya, bahkan banyak yang sudah resign dari kerjanya yang sudah nyaman, dan alhamdulillah jadi wira swasta gitu. Jadi bukan berarti terus harus resign gitu ya, enggak, cuman gimana kita harus sudah yakin dulu gitu ya, jangan spekulasi juga seperti tadi kata Bapak Rektor, semua harus by data gitu ya, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh spekulasi, semua harus dengan by data gitu ya. Jadi riset dulu ini apa nih yang dibutuhkan gitu, kemudian next ke depan kira-kira peluangnya seperti apa, kompetitornya seperti apa, itu kita harus ngerti dulu. Oke, next. Nah, biasanya beberapa pengusaha itu ada beberapa karakteristik yang sama gitu ya. Biasanya ada karakteristik yang sama kalau teman-teman amati. Entah itu dari perilaku dalam sikapnya, atau dalam ucapannya, atau dalam attitude-nya, itu biasanya ada beberapa karakteristik yang sama gitu. Meskipun tidak ada yang orang yang kembar identik aja biasanya ada perbedaan gitu, apalagi yang bukan saudara. Tapi dalam sebuah wirausaha, dalam pengusaha itu biasanya ada karakteristik yang mirip-mirip. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari nih, mumpung masih muda, bisa dijadikan kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang sekiranya itu baik bisa dilakukan, kalau itu kurang baik mungkin bisa ditinggalkan gitu ya. Oke, next. Nah, ini mengelola keuangan dengan benar. Ini yang penting banget gitu ya. Jadi bisnis mungkin akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, dan ketika sedang berjuang untuk sukses finansial, kita harus menggunakan uang secara ketat. Jadi harus ada pembukuan nih, entah itu 1.000 2.000, kita harus ada pembukuan. Saya yang jualan online itu setiap hari harus tahu gitu, duit masuk berapa, kemudian untuk ongkirnya berapa, kemudian nanti dari ongkir dapat diskonnya berapa, itu harus ditulis semua. Per hari saya dapat margin atau keuntungan berapa. Nanti sebulan sekali kita harus nabung juga. Kalau teman-teman mau seminggu sekali, mau setiap hari nabung juga nggak masalah. Saya harus tahu menabungnya berapa, gitu. Kemudian untuk investasi berapa, kemudian untuk orang tua berapa, gitu ya, harus subsidi dong. Masa ya kita harus minta orang tua terus kan enggak. Jadi teman-teman harus punya ini misi yang jauh ke depan, jangan besok. Setahun lagi, dua tahun lagi, tapi pikirkan 20 tahun lagi saya akan jadi seperti apa gitu ya. 10 tahun lagi saya akan jadi seperti apa gitu ya. Pengen nggak sih misalnya suatu saat teman-teman merantau gitu ya, terus nanti tiba-tiba pulang ke rumah tanya sama ibu, Bu, pengen dahar apa, pengen jajan apa, yuk kita jalan-jalan keluar, kita makan-makan, itu indah banget, itu seru banget. Misalkan lagi yang lebih tinggi mungkin, Bu, umroh yuk gitu, wah itu pasti orang tua akan seru deh ya, teman-teman nanti akan merasakan itu. Jadi apalagi kalau sekarang teman-teman sudah mulai berwirausaha, apalagi bisa mandiri gitu ya, itu pasti akan merasa kepuasan tersendiri. Jadi mungkin saya mungkin sudah pernah mengalami seperti teman-teman kuliah gitu ya,
ngumpul ke sana ke sini, ikut beberapa kegiatan. Nah, itu teman-teman harus juga filter juga, jangan sampai jadi wasting time, buang-buang waktu ikut kegiatan-kegiatan yang impact-nya tidak ada untuk masa depan. Itu eman-eman banget. Saya sekarang ini dengan teman-teman sahabat saya dulu waktu kuliah itu sudah nggak ada yang kontak, gitu. Sedikit banget. Kontak pun juga hanya say hello di grup WA, dan itu pun nggak ada yang intimnya seperti dulu waktu kuliah. Jadi teman-teman akrab waktu kuliah dulu, besok kalau udah lulus kuliah, apalagi sudah berkeluarga, apalagi sudah punya bisnis, apalagi sudah bekerja, itu udah hilang semua gitu. Jadi jangan terlalu sekarang, aduh kita harus solidar banget ya, ya oke lah, cuman teman-teman harus pikirkan dulu masa depan saya sendiri gitu ya, jangan terlalu harusnya ini kuliah tapi karena sahabatnya bolos, ikutan bolos, itu eman-eman banget gitu ya. Karena besok teman-teman akan ngurusi bisnis teman-teman sendiri, ngurusin keluarga sendiri, ngurusin pekerjaan sendiri, nggak ada urusan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi mulai dari sekarang harus benar-benar fokus ke depan gitu ya. Terutama ini dalam hal mengelola keuangan juga harus dengan benar. Teman-teman juga bisa tuh uang sakunya berapa gitu ya, jangan dijajankan semua, mungkin bisa dipakai untuk investasi dan lain-lain. Itu. Oke, next. Nah, perencanaan ke depan. Jadi, setiap bisnis juga harus ada planningnya, harus ada perencanaannya. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan materi tentang itu. Jadi, harus direncanakan dengan matang. Gitu ya. Kalau bisnisnya bisa jalan terus, itu ya syukur. Cuman kalau nanti akhirnya harus selesai di tengah jalan, ya mungkin teman-teman sudah dapat experience gitu ya, udah dapat pengalaman. Jadi, nggak masalah gitu. Tapi yang sebisa mungkin tetap harus ditetapkan perencanaan ke depan nih, bisnis kita akan seperti apa nih. Misal untuk tahun pertama kita nggak usah ambil margin dulu deh, misalkan untuk ya istilahnya kecil-kecil untuk promosi dulu, untuk bikin promo-promo dulu. Tadi ya seperti Bapak Rektor sampaikan di depan, seperti Bukalapak, seperti Gojek gitu ya, itu awal-awal mereka bisnis nggak ambil margin, karena mereka hanya ambil big data dulu. Nah, teman-teman juga harus mulai tuh mainan data. Saya yakin teman-teman sudah paham ya gimana mainan data itu. Ketika ada customer ya dicatat, customernya, nomor handphonenya dicatat. Nanti ketika ada teman-teman punya produk baru, data itu mahal, itu bisa dijadikan untuk bisa repeat order, ataupun bisa jadi reseller, ataupun bisa jadi marketing kita. Gitu. Saya ketika jualan, nggak pernah nomor handphone tuh kita nggak simpen. Meskipun dia tanya produk, gitu, saya nggak punya produknya nih, kita harus simpen dulu nomor handphonenya. Itu kita simpen, dan produk apa yang dia ditanyakan. Dia nanyakan produk apa tuh, kita juga tulis. Jadi ketika nanti banyak yang menanyakan produk tersebut, bisa jadi kita ikut jualan produk itu. Saya jualan aksesoris kamera sekarang. Dulu saya belum jualan tripod. Tapi kenapa? Karena waktu itu belum banyak yang menanyakan. Tapi semakin kesini kok banyak yang tanya, Mas punya tripod nggak? Ada tripod nggak? Akhirnya saya tanya, apa yang banyak ditanyakan ke admin saya? Mas banyak yang nanyain tripod nih. Coba saya cek berapa yang tanya. Karena harus ditulis kan, harus data. Oke, saya berani kita ambil import gitu ya, ambil tripod, dan akhirnya itu jadi best seller. Jadi data itu teman-teman harus kelola bener, jangan males. Apa yang ditanyakan itu harus ditulis. Customer nomor handphonenya juga disimpan, termasuk juga alamatnya. Ya, jadi akan sangat lucu gitu, nggak terlihat nggak profesional ketika ada pelanggan bertanya, Mas barang yang kemarin ada nggak, masih ada nggak? Oh iya masih Bu. Gitu. Alamatnya mana ya? Gitu. Kan lucu gitu, sama pelanggan sendiri alamatnya nggak disimpan, jadi kan tidak menghargai ya. Sudah sering beli masa ditanyakan lagi alamatnya, emang kemarin chattingku dihapus toh gitu kan, kita malah merasa tidak menghargai pelanggan. Nah ini teknis aja, nanti teman-teman akan pasti dapatkan ketika sambil jalan dengan bisnisnya. Tuh kemudian next. Nah ini ya, belajar, adaptasi dan fleksibel. Jadi kita harus terus belajar. Teman-teman sekarang masih kuliah, masih enak nih, banyak dosen-dosen, Bapak Ibu dosen yang mendampingi, yang mengarahkan ya. Jadi dengarkan apa yang beliau-beliau sampaikan gitu ya. Saya sampai sekarang juga masih memegang benar apa yang disampaikan dosen-dosen di kampus. Kebetulan waktu saya di kampus, saya psikologi, tapi saya ambil psikologi industri gitu. Jadi waktu saya skripsi saya di Bandung juga ambil tentang industri. Jadi banyak ilmu-ilmu yang masih saya pegang untuk menjalankan usaha saya dapatkan di kampus gitu. Jadi jangan malah banyak izin atau nggak masuk gitu ya. Kalaupun masuk juga nggak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, itu sangat
sia-sia ya, eman-eman. Jadi harus belajar, adaptasi, dan fleksibel, nggak boleh kaku. Apa yang customer inginkan ya coba teman-teman mengerjakan itu gitu ya. Misal ada customer, Mas, boleh nggak sih produknya dibungkus kado gitu. Ya bungkus kado aja, kalau kita bisa kenapa enggak gitu ya. Jadi harus fleksibel. Kemudian beradaptasi dengan dunia, nggak boleh kaku gitu ya. Kakak saya sendiri itu dulu awal-awal jualan dia kekeh dengan websitenya. Saya ada website, kakak saya ya semua juga punya website karena kita keluarga besar, semua bisnis semua. Ada yang dulu karyawan juga akhirnya resign. Saya pun dulu juga guru gitu ya, akhirnya resign karena lebih suka dengan bisnis ini. Nah, dulu kakak saya kaku gitu, dia hanya jualan dengan website aja gitu. Saya juga ada website, tapi saya akhirnya ikut dengan marketplace seperti tadi Bapak Rektor sampaikan, ada Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Saya ikut itu. Kakak saya nggak mau, enggak, websiteku mahal kok. Aku beli di Singapura, dia beli di Singapura, saya cuma beli di Surabaya waktu itu. Akhirnya apa? Karena kita ngingetin zaman, kakak saya mesti turun jauh gitu. Saya naik karena ya customer lebih senang beli di marketplace untuk saat ini, di Bukalapak, di Shopee, Tokopedia, karena di situ banyak promo kan, banyak free ongkir, banyak voucher untuk diundi dan macam-macam. Itu menarik sekali. Sementara kalau langsung beli lewat website saya, kita nggak ngasih free ongkir dong. Apalagi kalau pembelinya dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi kan ongkirnya mahal-mahal. Tapi kalau beli di Shopee atau di Bukalapak, Tokopedia, banyak free ongkir yang dipakai untuk customer. Itu saya sering ketemu ketika ada customer yang beli, biasanya langsung WhatsApp, tapi tahu-tahu tiba beli di Bukalapak, kita iseng tanya, loh Gan, tumben nih beli di Bukalapak gitu. Oh iya kan, karena dapat voucher free ongkir dari Bukalapak. Oke, berarti emang kita harus ikutin saat ini apa yang lagi tren gitu. Karena itu kalau teman-teman amati di website saya di gudangkamerasolo.com, itu pasti saya sampaikan juga linknya untuk masuk ke marketplace. Jadi kalau mau beli lewat web silakan, mau beli lewat marketplace juga silakan. Gitu ya. Jadi harus belajar beradaptasi fleksibel, termasuk kita juga menggunakan ojol ya, ojek online itu juga kita juga bisa optimalkan, apalagi yang jualan tadi seperti warung kebab dan lain-lain itu pasti menggunakan Gojek. Warung-warung yang dimasuk kampung pun sekarang semua sudah oke. Apalagi teman-teman saya sampaikan lagi, di Solo ini luar biasa potensi. Saya sering masuk ke kampus, beri materi tentang online, teman-teman masih tanya, Mas saya banyak ilmu tentang jualan online, paham deh, gampang dipelajari, cuman nggak punya produk nih, apa yang harus saya jual gitu. Gampang sebenarnya, teman-teman tinggal masuk ke kampung-kampung, itu banyak UKM di situ. Mas Habib pasti paham, masuk ke kampung-kampung banyak UKM itu, jualin dong produk mereka, teman-teman jadi tim marketingnya aja gitu. Cuma saya selalu sampaikan, kalau ambil dari UKM jangan ditawar harganya, karena sudah pasti murah gitu. Teman-teman jual aja di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu laku gitu. Saya pernah coba, saya ambil satu produk teman-teman UKM, saya tanya, Mas kalau saya yang jualin berapa gitu, 150 aja Mas gitu. Oke, itu saya jual 400-500 ribu, itu laku banget teman-teman. Itu laku banget. Jadi silakan, nanti setelah saya acari teman-teman bisa cari apa yang teman-teman suka gitu ya, apa yang teman-teman jadikan minatnya. Kalau suka kosmetik, suka dandan, yang jual kosmetik, rempah-rempah herbal di Solo banyak banget. Suka fashion, suka kuliner, jualan itu. Ada juga, Mas saya nggak suka apa-apa, pelajari dulu aja tentang online. Nanti kalau sudah asik, sudah ngerti duitnya, pasti otomatis seneng kok. Gitu ya. Orang bukan berarti kita mau duitan itu pokok duit itu enggak, cuman duit nggak dibawa mati iya, cuman kalau nggak ada duit ya kayaknya mau mati juga gitu kan, karena kemana-mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, temen jajan, aduh, saya alami dulu waktu kuliah, jadi waktu kuliah saya termasuk yang ekonominya paling bawah gitu, sering nggak bisa jajan, bahkan ke kampus pun saya harus diantar jemput teman karena belum ada motor waktu itu. Oke, next. Next. Oke, harus berani mengambil risiko ya. Jadi yang berani gitu, teman juga harus dengan by data ya, nggak boleh spekulasi ya, harus dengan riset. Teman-teman pasti ngerti dia risetnya itu seperti apa. Jadi apa yang sekarang harus dengan survei-survei atau dengan bikin kuesioner dengan Google ya, banyak. Teman-teman bisa pakai itu. Jadi harus berani mengambil risiko juga. Cuman harus dengan data ya, jangan gambling terlaluan. Oke, next.
kenali pelanggannya. Pelanggan harus teman-teman kenali tuh, sekali-sekali juga disapa, di say hello, lagi ngapain Pak, Bu, cuman juga jangan terlalu masuk ke privacy mereka gitu ya. Apalagi kalau teman-teman simpan WA-nya customer, pastikan customer ketika ganti status kan teman-teman ngerti tuh, sekali-sekali disapa itu. Gan lagi di mana tuh, keren tuh, tempatnya bagus. Disapa aja biar akrab gitu. Nah, sering juga ketika saya ganti status, akhirnya pelanggan saya juga komen itu, wih Gan produk baru ya gitu. Jadi tercipta komunikasi yang tidak kaku gitu ya dengan customer. Jadi harus kenal dengan pelanggan. Seperti yang dilakukan Gojek, seperti yang dilakukan Bukalapak, Facebook. Jadi teman-teman kalau melihat Gojek deh, itu pasti di depannya akan terlihat tuh produk yang teman-teman pernah beli dan yang mirip-mirip gitu. Karena mereka udah kenal kita gitu ya, udah ngerti kita. Oke, next. Tetap terorganisir gitu ya. Jadi tetap harus tertib. Ya, harus meskipun kita anak muda suka traveling ke sana ke sini, cuma harus dengan jadwal yang tertib. Ini jam segini harusnya ngapain gitu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman sudah mainan marketplace, harus ngerti betul jam-jam efektif untuk promosi gitu ya. Jamnya efektif untuk promosi itu jam berapa. Dan beda-beda semua itu. Untuk produk kuliner itu jam berapa efektifnya, produk untuk baby, untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk hobis, otomotif, hobi fotografi, itu beda-beda semua waktunya. Teman-teman harus tertib untuk promosi. Jam noodle-nya, jam nge-push-nya, jam promote-nya itu harus tertib semua. Nanti kalau Bukalapak teman-teman pakai push, pakai promote push, Shopee pakai iklanku gitu kan, Tokopedia pakai top ads, itu harus teman-teman ngerti. Jadi ngiklannya kapan yang efektif, jangan sampai duitku banyak aku ngiklan gitu, nanti lama-lama boncos tuh ya, boros gitu ya. Jadi harus tertib ya, tertib terorganisir, harus dijalankan dengan baik, jangan asal jalan aja, tetap terus ada planningnya. Oke, next. Nah, menciptakan hubungan melalui jaringan. Ini penting banget, teman-teman harus berkomunitas, berjejaring ya, jangan individual. Sekarang sudah eranya 4K gitu lah yang sering digaungkan itu ya. Komunikatif gitu ya, kemudian kreatif, kritis, dan kolaborasi. Ini harus 4, ini teman-teman kerjakan semua, jangan sampai salah satunya tidak dikerjakan. Masih muda-muda tentu banyak tenaga, banyak energi ya, gunakan itu, nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah malu untuk belajar. Pasti ngerti dong ya. Banyak saya teman-teman mahasiswa masih muda-muda, japri saya silakan, saya pasti jawab. Kalau pas saya pegang handphone cuma juga harus slow respon, kalau yang japri banyak. Jadi Mas kalau mau ini gimana, pasti kita jawab. Jadi diskusi ya, nggak usah malu, nggak usah bertanya, juga bertanya aja, cuman tetap harus lihat juga. Nanti ketika teman-teman berjejaring, jangan sampai juga terlalu bossing time, karena kadang banyak juga jaringan-jaringan yang hanya itu have fun, hanya itu nongkrong-nongkrong, itu sayang. Tapi kalau itu nongkrongnya ada hal yang sambil belajar, ikutin aja. Seperti belajarnya komunitas tadi, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu sebulan sekali mereka kopdar ya, di hotel, di tempat-tempat bisnisnya teman-teman, sambil nongkrong, cuma juga sambil belajar, sharing-sharing gitu ya. Oke, next. Lakukan apa yang Anda cintai, gitu ya. Apa yang disukai sekarang, gitu ya. Hobinya apa, itu kerjakan aja. Jadi apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman cintai, itu kerjakan. Kalau bisa itu menghasilkan uang, gitu ya. Saya ada teman sukanya mancing, gitu ya. Ya akhirnya sekarang dia jadi juragan pancing, ada. Saya orang sukanya fotografinya, sekarang saya akhirnya jualan alat-alat kamera, gitu ya. Mas saya nggak ada hobi itu, ya coba deh apa, gitu ya. Ikutin teman-temannya dulu. Siapa tahu nanti kalau teman bisa bisnis di situ, sudah ngelihat ada duitnya, nanti pasti cinta di situ deh. Ya. Jadi harus kita push dulu. Ini harus dipaksa dulu. Nggak boleh kita santai-santai terus, enggak deh. Ya teman-teman harus pikir nanti suatu saat kalau teman-teman reuni itu akan kelihatan. Ya, akan terlihat, ini temanku yang dulu sekarang jadi kayak gini ya, gitu. Jadi seru besok. Ya, besok kalau reuni pasti seru. Oke, next. Memahami product knowledge. Jangan juga jualan terus asal-asalan, nggak ngerti apa yang dijual. Ketika ditanya, aduh saya belum pernah coba itu, Kak, gitu. Ya lucu dong. Dicoba dulu apa yang dijual, kelebihannya, kekurangannya apa. Kemudian kalau masakan ya cicipin dulu, pedes atau enggak. Nanti jangan-jangan bilang itu nggak pedes, tapi ternyata pedes banget.
bahaya itu nanti kan. Nah, jadi juga harus paham tentang product knowledge. Saya untuk jualan pun juga perlu untuk product knowledge. Ketika ada barang baru datang, kita buka dulu segelnya, kita coba-coba dulu nih. Jadi ketika nanti ada orang-orang nanya, customer tanya, kita bisa menjelaskan, gitu ya, bisa menjawab. Oke, next. Next. Oke, harus siap, tahu dan kapan harus keluar ya. Jadi ini harus dengan riset, kapan harus jalan, kapan harus keluar, teman-teman juga harus paham ya. Jadi jangan nggak ada marginnya, tetap bertahan sampai berdarah-darah juga jangan. Tetap harus, kayaknya harus ditinggal, nih bisnis nggak jalan. Oke, silakan. Kapan harus dengan riset dulu. Ya data itu yang tadi seperti Bapak Rektor sampaikan. Oke, next. Nah, ini sebagai penutup ya, jadi ide itu bisa jadi diturunkan massal nih ke kepala banyak orang gitu ya. Banyak orang akan diberikan ide-ide yang sama, cuman siapa yang pertama kali mengeksekusi dia yang beruntung. Jadi jangan heran ketika nanti teman-teman akan ngomong dalam hati, aku pernah berpikir mau bikin bisnis itu tuh, udah diduluin temannya, karena nggak segera kita eksekusi gitu. Karena idenya itu sama, diberikan bareng seperti hujan bus gitu. Cuman siapa yang segera mengeksekusi pertama kali, dia yang beruntung. Ya. Oke, bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana itu nanti. Jalan dulu. Ya, banyak tempat untuk belajar, banyak tempat untuk bertanya. Kerjakan aja. Oke, next. Oke, good luck. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama mungkin. Jadi mungkin nanti kita teruskan aja dengan diskusi. Oke, terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko atas paparannya tadi. Mungkin ada dua hal ya yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah kalau mau bisnis juga boleh asal-asalan ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Joko. Kemudian yang kedua, kalau mau belajar pemasaran secara online ya harus dipelajari ya. Mungkin nanti Mas Joko untuk para mahasiswa yang mau belajar tentang bagaimana penjualan secara online nanti bisa langsung juga berhubungan dengan Mas Joko. Gratis ya Mas Joko? Siap. Karena di chat ini kok pasti bayar dan lain sebagainya. Saya yakin untuk Mas Joko gratis lah ya. Itu. Kemudian kami informasikan juga untuk para mahasiswa mohon untuk tetap lihat di YouTube ya atau di linknya untuk bisa memantau bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Ya. Kemudian nanti untuk materi secara tertulisnya akan kita sampaikan lewat masing-masing dosen. Baik, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, untuk sesi berikutnya kita akan ke Mas Muhammad Irhas Solih Eskom. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga owner dari DigiSafe Komputer serta Maesoya Susu Kedelai. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Mas Irhas. Monggo Mas Irhas untuk bisa menyampaikan paparan materinya. Kami persilakan Mas Irhas. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Saya alumni Duta Bangsa Teknik Informatika Angkatan 2008. Masuk 2000, seharusnya lulus itu 2012, tapi saya baru sudah 2014. Alhamdulillah, semenjak saya kuliah, saya sudah memulai bisnis. Jadi ketika lulus SMA itu membuka warnet selama 2 tahun, terus sampai 2 kali periode. Setelah itu seperti yang tadi Pak Joko sampaikan tadi, waktunya bisnis itu keluar atau kapan waktunya bisnis itu harus ditutup dan ternyata Allah mentakdirkan untuk ditutup. Terus diberikan toko komputer DigiSafe Komputer ini yang kira-kira berdiri tahun 2011 kalau nggak salah, 2010 sudah berjalan 9 tahun ini, sampai 10 tahun ini. Dan next.
Ini merupakan perusahaan kami yang fokus di printer, komputer, dan laptop dalam perbaikan dan pernak-perniknya. Next. Nilai perusahaan amanah, profesional, dan solutif. Yang mana dalam setiap bisnis, kita harus bisa menjalankan bisnis itu dengan amanah. Terkadang banyak dari praktisi bisnis itu kurang amanah. Di sini filosofi kami ingin menghadirkan sebuah perusahaan IT atau komputer yang amanah, yang sesuai dengan harapan pelanggan kami. Jadi, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan pelanggan kami, akan kita berikan dengan yang terbaik, dengan penanganan yang profesional, dan bisa menyelesaikan masalah pada komputer, laptop, atau masalah IT di perusahaan tersebut. Next. Dari awal berdiri, pemasaran yang saya lakukan offline. Pertama offline, dulu belum seperti sekarang ya, offline, di perusahaan penawaran, membuat brosur, menyebar brosur, spanduk, dan kartu nama. Seiring berjalannya waktu, dalam 4 tahun atau 3 tahun ini, pemasaran dari DigiSafe Komputer beralih ke media online, seperti Facebook, Instagram. Maaf ini nggak saya kasih linknya. Ini saya udah lama nggak bikin presentasi ya, jadi sempat bingung bagaimana cara bikin presentasi gitu. Facebook, Instagram, WhatsApp group, dan WA Story. Untuk marketplace, alhamdulillah sudah ada di Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan Shopee. Akhir-akhir ini banyak terjadi peningkatan di online itu melalui Google Business. Yang mana Google Business itu bisa mendeteksi lokasi kita, bisnis yang ada di sekitar kita lewat Google Business. Next. Ini organisasi perusahaan kami. Next. Ruang lingkup usaha yang kami jalani sekarang, maintenance, support, and service, networking, maintenance, installation, web design, and hardware and software laptop. Next. Next. Di sini sesuai judul webinar hari ini, untuk bagaimana pengusaha itu bisa sukses. Menambahkan apa yang sudah di-share, sudah diberikan Pak Joko tadi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan mental seorang pengusaha yang sukses. Terkadang ketika kita menggunakan berbagai tool bisnis, tool usaha, ketika kita tidak mempunyai mental yang sukses atau mental yang bagus, maka usaha itu akan hancur. Usaha itu akan tidak bisa berkembang. Ada lima hal yang perlu kita rubah mental kita. Yang pertama, attitude atau sikap. Seorang pengusaha harus bisa tersenyum. Banyak dari kita ketika kita dalam kaitan melayani pelanggan atau customer tidak bisa tersenyum. Ketika kita tidak bisa tersenyum, jangan jadi pengusaha. Ketika kita tidak bisa memberikan sikap yang baik, yang komunikasi yang efektif, komunikasi yang bagus dengan pelanggan atau dengan supplier, terutama ini dengan pelanggan, maka janganlah kita jadi pengusaha. Seorang pengusaha harus bisa mempunyai sikap yang baik, tersenyum ketika menghadapi pelanggan dengan berbagai model pelanggan apapun, tetap harus bisa tersenyum. Yang kedua, amanah. Saya singkat ya, karena waktu saya di sini 15 menit. Untuk amanah, di DigiSafe Komputer, insya Allah selalu mengutamakan yang terbaik, yang tepat untuk pelanggan. Dalam hal amanah ini, ketika kita bisa menerapkan
ini dalam bisnis kita, insya Allah usaha kita akan jadi repeat order, akan menjadi besar dan akan meledak menjadi besar. Yang selanjutnya adalah pekerja keras. Jangan ada dalam benak kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, kalau udah bisnis bisa leyeh-leyeh atau bisa santai-santai. Karena mungkin kita melihat dalam rutinitas sebagai seorang pegawai ya, itu mesti sangat membosankan, kerja dari pagi sampai sore. Ketika kita sudah mentahbiskan diri kita atau meyakinkan untuk mengambil sebuah pilihan menjadi pengusaha, kita harus bekerja keras. Seperti yang kita ketahui, seorang CT pengusaha pemilik Trans Corporation setiap hari bekerja 12 jam. Seorang miliarder seperti itu bekerja 12 jam, apalagi kita. Jangan dalam kiraan kita sudah seperti ini sudah cukup. Kita harus tetap bekerja lebih keras untuk melahirkan inovasi-inovasi yang baru, untuk melahirkan usaha-usaha yang baru, untuk memperbesar kapasitas bisnis kita. Yang selanjutnya adalah jangan menunda. Banyak sekali dari kesalahan bisnis yaitu menunda-nunda ketika mendapatkan sebuah deal atau menunda-nunda dalam pengambilan sebuah keputusan. Sehingga ketika kita menunda sebuah keputusan, maka akan terjadi kefatalan dalam laju bisnis kita. Ini pernah saya alami ketika itu ada order laptop. Ada order laptop, saat itu saya tunda, besoknya hilang itu orderan. Dari itu menjadi pembelajaran bahwa setiap seorang pengusaha harus selalu siap, harus selalu sigap, harus selalu kreatif, dan jangan menunda itu, sehingga akan membuat pelanggan menjadi kecewa. Yang selanjutnya adalah fokus. Ketika kita berbisnis, fokus dalam bisnis itu sangatlah penting sekali. Jangan sampai tenaga kita hanya habis untuk berbisnis yang banyak. Sehingga ketika kita mempunyai fokus dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, maka akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Next. Selain dari mental yang bagus dalam menjalankan bisnis bagaimana agar bisa sukses, maka yang penting juga adalah bagaimana kita bisa memasarkan barang kita, bisa barang kita itu bisa biar bagus itu bagaimana. Ada 4P kalau dalam dunia bisnis itu namanya marketing mix, yaitu product, price, place, and promotion. Yang pertama produk, cepat saja ya. Produk itu jangan sampai kita dalam benak kita membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh customer atau pelanggan. Banyak dari seorang entrepreneur pemula atau pemula dalam bisnis itu terlalu mengandalkan idealismenya, sehingga tidak memikirkan untuk membuat produk yang itu emang berguna atau sangat dibutuhkan oleh customer. Jadi sebelum kita meluncurkan sebuah bisnis atau produk itu, maka perlu dilakukan seperti yang disampaikan adalah riset pasar untuk mengetahui produk kita itu sangat dibutuhkan atau tidak, atau jangan-jangan hanya idealisme kita sehingga kita pokoknya yang penting itu saya yakin laku, akhirnya kita launching dan akhirnya seperti tadi usaha kita jadi boncos. Yang selanjutnya adalah price. Ketika kita sudah menemukan suatu produk yang bagus, maka kita survei harga yang cocok untuk produk itu. Terkadang ketika kita tidak survei atau tidak melakukan riset, produk yang kita jual itu
kemahalan. Jadi akhirnya pasar tidak membutuhkan produk kita, dan itu lagi, kembali lagi kita akan boncos. Di dalam press itu ada strategi harga, bagaimana cara kita memberikan harga, bagaimana cara menghitung HPP, bagaimana cara menghitung HPP plus margin. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan suatu produk, ternyata setelah kita hitung, dapatnya HPP aja, atau bahkan rugi dari kesalahan penghitungan price dari sebuah produk tersebut. Yang selanjutnya dalam bisnis itu adalah promotion, promosi. Jadi wajiblah dalam bisnis itu untuk mempromosikan produk kita. Yang paling efektif sekarang di masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah pemasaran online. Seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, marketing online saat ini, beberapa bulan terakhir ini sangat meningkat. Saya merasakan komputer saya itu dalam masa pandemi ini berkurang drastis, berkurang. Makanya tadi di awal perkenalan saya mempunyai bisnis lain yaitu MySoya. MySoya itu adalah susu kedelai yang dikemas menggunakan packaging yang menarik dengan pemasaran yang full online. Jadi kalau yang di MySoya itu kami tidak mengadakan pemasaran offline, full online lewat Facebook, Instagram, dan WA untuk saat ini itu. Karena kalau mau Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee masih terkendala di ketahanan barang. Jadi belum bisa untuk pergi jauh barangnya. Jadi paling sekitaran Solo Raya dan maksimal Semarang dan Jogja gitu. Jadi di masa pandemi ini bagaimana ketika bisnis kita sedang turun, kita bisa berpikir sebagai seorang pengusaha itu harus kreatif. Bagaimana bisa berjalan, bagaimana bisa menjalankan bisnis, bisa ulet, dan menemukan ide baru di tengah masa pandemi seperti ini. Dan selanjutnya adalah place. Place dalam hal ini kalau di awal di Gisef Komputer berdiri itu terkait dengan lokasi toko. Apakah itu akses jalannya mudah, lokasinya mudah dijangkau, tempatnya strategis di tengah kota, atau berada di pinggir, atau yang lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, place ini lebih mengarah kepada aset digital. Aset digital itu seperti akun-akun, terus website, terus blog, transaksi di Shopee, pelanggan, data pelanggan, dan sebagainya. Arahnya ke itu. Jadi ketika transformasi bisnis yang sekarang ini, maka aset digital dan place yang ke online itu lebih diutamakan. Next. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut sharing saja. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irhas untuk paparan materinya. Kemudian untuk paparan yang kedua, karena mengingat waktu juga Bapak Ibu mohon maaf, kita akan langsung masuk ke narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Vivin Andiasari dari Perawatan. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang saat ini beliau juga merupakan owner dari Baby Spa. Itu kami berikan kesempatan kepada Mbak Vivin untuk bisa paparan materi. Kami persilakan Mbak Vivin. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Andiasari, umur saya 22 tahun. Minta tolong PowerPoint-nya. Apa? Ya, nama saya Vivin Andiasari, umur saya 22 tahun.
Saya adalah salah satu alumni dari Aktivitra Medika Surakarta yang sekarang sudah menjadi Universitas Duta Bangsa. Saya masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Saat ini saya memiliki usaha yaitu Ceria Bipispa yang saya dirikan pada tanggal 21 Februari 2019. Lanjut. Ya, saya akan menceritakan bagaimana awal mulanya saya merasa tertarik dengan usaha ini. Ini dimulai pada tahun 2018 di kampus saya mengadakan sebuah pelatihan Hibispa dari Gria Sehat Indonesia yang diadakan di salah satu hotel di Surakarta, dan saya mengikuti itu. Lalu dari mengikuti itu saya merasa tertarik. Setelah itu, saya mengikuti pelatihan-pelatihan Hibispa tambahan lainnya secara mandiri yang bertujuan agar ilmu yang saya peroleh semakin banyak. Setelah mengikuti pelatihan Gria Sehat Indonesia, saya mengikuti pelatihan dari Budi Nersalindo yang basic, lalu lanjut lagi Budi Nersalindo yang advance. Lanjut. Lanjut, Pak. Lalu saya akan menceritakan bagaimana awal mulanya saya merintis karir saya ini. Yang pertama di awal tahun 2019 sebelumnya. Baik. Baik ya Pak, sebelumnya. Materi sebelumnya Pak Sopingi mungkin tadi yang sebelumnya lagi Pak. Satu lagi mungkin. Sebelum ini tadi ada Pak. Ya, Baik ya dulu ini, Pak. Sopingi. Pak, tolong. Sebelumnya lagi ya. Ya. Saya akan menceritakan bagaimana awal saya merintis saya ini. Mulai dari awal 2019, bulan Januari, setelah saya mengikuti beberapa pelatihan di tahun 2018, saya langsung mengadakan home care gratis. Di situ saya posting di media sosial, saya membuat brosur seperti itu. Lalu di sini, kenapa saya home care gratis? Karena pertama tujuan saya hanya ingin menyalurkan ilmu. Jadi biar saya tidak lupa dengan pelatihan yang kemarin sudah saya ikuti. Lalu yang kedua, saya juga ingin bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting sebagai ajang promosi. Nah, di sini ya lebih banyak oleh orang dan juga semakin banyak orang yang mengenai kemampuan saya. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, saya akan menceritakan bagaimana awal mulanya Ceria bisa dibuka. Yang pertama itu, selama saya mengikuti home care, saya bertemu dengan banyak pasien dan respon mereka baik terhadap saya.
Mbak Vivin bisa langsung aja, Mbak Vivin, nggak apa-apa. Dipaparkan aja mungkin yang sudah disampaikan. Mungkin tanpa harus pakai slide aja, Mbak. Mungkin kelihatannya ada jeda soalnya. Kami persilakan Mbak Vivin. Kelihatannya masih ada sedikit trouble, ya, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Sembari menunggu dari Mbak Vivin, mungkin nanti kita akan coba juga setelah ini nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, adik-adik mahasiswa berkaitan dengan paparan yang mungkin Mas Joko tadi sudah sampaikan, ya. Tapi kita tunggu sebentar untuk Mbak Vivinnya. Mbak Vivin bisa dilanjutkan, Mbak Vivin? Kelihatannya ada sedikit trouble di tempat Mbak Vivin, ya. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu Mas Mbak semuanya, ya, sembari menunggu bergabung kembali Mbak Vivin di channel ini, kita akan membahas sedikit banyak berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Joko dan juga Mas Irhas tadi, ya. Mungkin pertama mungkin ini untuk Mas Joko, ini Mas Joko. Mas Joko bisa kontak ya, ya. Mas Joko dan juga Mas Irhas, ini kaitannya tadi ada beberapa mahasiswa yang tanya, mereka mau bisnis tuh bisnis apa gitu kan. Itu sesuatu hal yang apalagi di kondisi saat ini. Mereka masih mengalami kebingungan mau bisnis apa, kemudian nah ini kaitannya dengan modalnya dari mana Pak gitu kan. Beberapa chat tadi di YouTube teman-teman mahasiswa menanyakan. Mungkin Mas Joko sama Mas Irhas nanti bisa disampaikan berkaitan dengan ide bisnis seperti apa yang mungkin bisa kita kelola, bisa kita create untuk saat ini khususnya. Kami berikan kesempatan ke Mas Joko dulu, monggo Mas Joko. Baik, terima kasih Mas Habib. Oke, bisnis apa ya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, apalagi teman-teman ini ada di kota Solo nih, sayang banget ya di Solo ini apa aja sih ada gitu. Jadi mau jualan apa? Misal jadi reseller dulu boleh. Jadi nyambung ke pertanyaan modalnya dari mana gitu. Jadi modal bukan alasan kita untuk tidak ikut mulai berwirausaha ya, teman-teman bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper gitu kan. Produk di Solo ini banyak, bahkan gitu saya teman-teman cek aja deh Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu ada yang jualan jerami loh. Gitu ya. Jerami itu padi kering gitu. Itu dijual laku gitu. Yang beli orang Jakarta untuk apa? Untuk bikin craft, bikin kerajinan gitu. Jadi kreatifnya luar biasa. Jualan bekatul, ya, bekatul organik. Itu saya jualan juga. Saya coba jualan dan ternyata juga laku. Saya ketemu dengan teman-teman UKM. Ada satu produk rengginan gitu ya. Di Solo mungkin itu sepele gitu. Tapi ketika itu di packing dengan bagus, kemudian di online di Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu marginnya gede gitu. Jualan kacang mete, jualan abon ya, kuliner-kuliner khas kota Solo itu gede banget. Nah, sekarang ini saya sedang dengan Detikcom itu dipercaya untuk kita bikin project jualan oleh-oleh online gitu ya. Jadi teman boleh cek di situs itu ada program namanya Mudik Digital gitu. Kita akan jualkan produk-produk UKM. Nah, banyak sebenarnya yang teman-teman bisa jual, bisnisnya apa, teman-teman bisa jual. Nah, salah satu contoh mungkin bisa ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Bahkan istri saya pun juga saya ajarin jualan online gitu, meskipun awal-awalnya dulu karena dia berhijab gitu ya, saya ajarin jualan online, dia jualan hijab tapi nggak laku. Akhirnya udah tinggalin gitu. Terus kita dapat idenya dari ponakan sendiri gitu. Dari ponakan sendiri. Ponakan yang di Kalimantan minta tolong sama saya, oh beliin baju mermaid gitu. Saya kaget, baju apaan tuh baju mermaid gitu kan. Ternyata di TV itu lagi tren waktu itu baju Little Mermaid gitu. Itu akhirnya coba saya cek, di Solo ada pengrajinnya, ada penjahitnya. Itu saya tak ajarin, coba kamu tanya sama si ibu, boleh nggak jadi desainernya? Ternyata boleh, dan omsetnya waktu itu istri saya sebulan bisa sekian puluh juta. Sedikit dengan saya. Jadi di 10 juta lebih gitu.
itu hanya di Bukalapak, karena waktu itu dia tak fokuskan aja dia di Bukalapak dulu daripada nanti mainan Shopee, Tokopedia malah waktumu habis jadi autis pegang HP terus gitu, mainan di situ. Jadi idenya bisa teman-teman dapatkan dari banyak hal. TV, lihat apa yang sekiranya bisa diuangkan di situ, lihat TV, lihat sinetron, sekarang yang lagi keren drama-drama Korea gitu kan, drakor gitu. Nah itu ada teman Shopee yang jualan khusus produk-produk Korea, itu laris banget gitu. Jadi idenya banyak teman-teman ketika melihat sesuatu berpikirlah sekiranya apa yang bisa saya jadikan uang gitu. Nanti kalau teman-teman sudah terasah, itu enak gitu. Istri saya sendiri, dulu waktu di mall ketika jalan-jalan, dia nanya, ya ini tak pakai bagus nggak ya? Gitu kan. Nah ketika sekarang dia sudah metal bisnisnya udah jalan, metal bakulnya udah jalan, ketika masuk mall dia nanya sama saya, ini tak jual laku atau enggak ya? Gitu. Jadi karena ini berproses, jadi ketika teman-teman nanti sudah mindsetnya pedagang sudah jalan, akan ngerti sekiranya ini laku nggak ya saya jual. Gitu. Jadi ini berproses. Teman-teman mulai dari sekarang, silakan jadi reseller dulu ya, nggak perlu modal dulu ya, tapi ketika jadi reseller juga harus tertib ya, yang jujur, ketika ditagih ya segera dibayar, jangan nanti gitu. Nah jadi nggak harus melulu masalah modal gede, nggak, termasuk modal kepercayaan. Mulai dari sekarang teman-teman harus membranding diri sendiri ya, jadikan kita menjadi pribadi yang dipercaya orang gitu ya, yang rapi penampilannya, yang bersih penampilannya, yang omongannya yang tertib, yang santun. Nanti ketika kita dengan penampilan yang baik, ketika minta tolong untuk kita jadi jadi resellernya akan enak gitu. Beda kalau kita, Pak boleh nggak jadi resellernya Pak gitu? Ya nggak boleh dong. Tanya yang bagus, yang sopan gitu ya. Insya Allah itu dengan teman-teman punya citra yang bagus, itu akan bermanfaat ke depannya nanti. Ya, jadi ketika ketemu orang akan sangat dipercaya, itu ya, akan berwibawa. Itu mulai dari sekarang dikerjakan itu. Jadi yang sopan gitu, yang meskipun kita penampilan gaul tapi tetap sopan gitu ya, mau tatoan atau apa tetap harus yang sopan gitu ya, jadi mencapilkan citra diri yang baik, itu nanti akan sangat berguna ke depan ya. Jadi belajar ngomong yang tertib, yang baik, yang sopan, meskipun dengan yang lebih muda sekalipun ngomongnya juga harus lebih sopan gitu ya. Jadi bisnis apa teman-teman silakan cari, di Solo ini banyak banget potensi, jualan HP ada, jualan elektronik apapun ada ya, jualan kuliner, siapa yang nggak kenal kuliner Solo, jualan batik ini loh, ini laris banget ini, sekarang lagi naik daun ya. Lebaran lagi ada corona nggak ngaruh, teman-teman yang jualan batik di Bukalapak, Shopee, Tokopedia tetap aja laris. Teman main ke JNE, ke JNT itu kirimannya juga gila-gilaan, nggak ngaruh dengan corona karena emang trennya lagi naik gitu ya. Dan Indonesia ya asik aja gitu ya, jadi nggak terlalu banyak stres. Aduh, seperti tadi Mas yang komputer bilang online emang lagi jadi, ya jalan banget gitu. Kami yang ini juga sudah siap double hari raya, lebaran beneran dan lebaran di jualan online gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari sekarang, mumpung masih banyak waktu gitu ya. Itu mungkin Mas Habib. Berarti intinya dari Mas Joko tadi, Mbak mahasiswa harus jadi produsen, tapi Anda juga bisa langsung menjadi reseller. Nah, itu salah satu kunci mungkin nanti yang disampaikan oleh Mas Joko ya. Kemudian berikutnya Mas Irhas ini, bagaimana Mas Irhas kaitannya dengan ide bisnis yang mungkin dimunculkan, untuk kita bisa memunculkan ide-ide bisnis ya. Belum, nanti kita akan gabung kembali dengan Mbak Vivin ya. Monggo kami persilakan Mas Irhas dulu sebelum Mbak Vivin nanti. Ya, hampir sama dengan yang dikatakan Pak Joko tadi, bahwa Solo itu resosnya sangat besar sekali. Dari kuliner, kerajinan, kreativitas, dan lain sebagainya. Ketika DigiSafe komputer pertama kali berdiri, saya adalah seorang makelar. Ya, jadi sampai di desa itu, ketika saya pulang ke desa ada sesuatu yang bikin saya tertampar ya. Pak, putrane jenengan yang berdamel nopo? Kayak nganu ketoke makelar kae. Doli barang apa-apa didoli. Jadi dari makelar itu, ketika kita bisa mendapat kepercayaan dari pelanggan dan mendapat kepercayaan dari distributor untuk menyalurkan barangnya, maka modal bukanlah menjadi sebuah alasan untuk tidak memulai sebuah bisnis. Tinggal kita mau apa tidak, gitu. Sedangkan untuk ide bisnis, untuk saat ini yang sedang naik daun di tengah pandemi COVID-19 ini,
saya kan ikut komunitas tangan di atas TDA Seluraya itu yang sedang booming adalah kuliner, frozen food seperti kebab, terus gedok lumer, cireng dan lain sebagainya yang berkaitan dengan frozen food. Itu sangat mudah sekali dengan kita bisa menjadi seorang reseller, modal foto aja, kita share di WA Story, kita share di Shopee dan lain sebagainya, bisa mendatangkan pelanggan dan mendatangkan omset dan pendapatan bagi kita. Sebagai seorang pengusaha tidak selayaknya untuk mengeluh atau wah ini nggak bisa, jangan seperti itu. Tetap berpikir positif, tetap yakin. Kalau kita seorang entrepreneur, mental kita juga harus siap. Dengan segala jalan yang baik, insya Allah kita bisa. Jadi jangan menjadikan alasan permodalan dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai keinginan dan itu ada jalan, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang baik ketika kita akan bersungguh-sungguh. Gitu, terima kasih. Baik, Mas Irhas tadi, ya, kaitannya dengan sesuatu hal yang memang harus dimulai, memang sesuatu hal itu rasa lebih ke orang lain lebih percaya dulu pada kita. Oke, kita akan kembali ke Mbak Vivin. Bisa bergabung kembali Mbak Vivin. Kami persilakan paparannya mungkin 5 menit sekarang Mbak Vivin. Kami persilakan Mbak Vivin. Ya. Lalu tadi saya menceritakan bagaimana saya setiap harinya menggeluti usaha saya ini. Ya, untuk hari pertama saya buka, saya mendapatkan 2 pasien. Lalu di hari kedua saya buka 2 pasien. Selanjutnya seperti itu terus sampai seperti 2 minggu. Alhamdulillah hari ketiga saya bisa mendapatkan mendapatkan 3 sampai 4 pasien per hari. Lalu setelah 1 bulan saya bisa mendapatkan 5 sampai 6 pasien per hari. Sampai saat ini cerita sudah 1 tahun lebih berdiri. Dan kami bisa mendapatkan pasien 9 sampai 5. Mohon maaf kembali, kelihatannya Mbak Vivin ini agak terputus-putus ya, J. Oke. Mungkin ada sedikit gangguan di tempat Mbak Vivin. Baik, berikutnya ini mungkin pertanyaan kembali untuk Mas Joko maupun Mas Irhas ya, kaitannya dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan. Saya yakin usaha dari Mas Joko maupun Mas Irhas itu kan bukan usaha yang gampang. Nah, ini kita juga pengen tahu suka dukanya ini Mas Irhas dan Mas Joko berkaitan dengan kegiatan usaha yang telah ditekuni selama ini. Ya. Monggo kami persilakan ke Mas Irhas dulu. Suka dukanya Mas Irhas, bagaimana membangun usahanya. Karena sekali lagi, ini tadi juga saya lihat di chat di mahasiswa, ternyata yang paling susah itu untuk memulai. Nah, sesuatu hal yang mungkin bukan gampang juga ya, untuk memulai itu kadang-kadang butuh energi juga. Untuk itu kami persilakan Mas Irhas, bagaimana suka dukanya di dalam membangun bisnis. Kami persilakan Mas Irhas. Seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa bisnis itu terkait dengan mental. Seperti yang saya sampaikan, ketika saya memulai usaha ini, sebagai seorang sarjana komputer ya, seorang sarjana komputer itu idealnya menjadi seorang PNS atau pegawai dan lain sebagainya. Akan tetapi saya memilih jalan ini untuk menjadi seorang pengusaha. Apa yang pertama kali saya mendapatkan itu, saya dibilangin sebagai seorang sakelar atau makelar. Itu membuat saya untuk memotivasi kembali saya untuk saya bisa untuk melakukan bisnis ini. Saya yakin dengan jalan yang saya tempuh ini. Di dalam bisnis ini banyak sekali rintangan-rintangan mungkin yang dilewati
dari masalah teknis ataupun masalah non teknis yang membuat mental kita menjadi semakin kuat. Maaf sebentar. Di dalam komputer ini banyak sekali ketika kerugian itu ketika barang yang kita kulak itu ternyata mati. Nah, kadang dalam jiwa seorang berbisnis tidak siap untuk mendapatkan suatu kegagalan, tidak siap untuk tidak sukses atau tidak siap untuk tidak mendapatkan hasil, dan akhirnya apa? Melirik untuk apa? Saya berhenti bisnis saja untuk kembali menjadi seorang pegawai. Tempat pikiran saya tak daftar PNS aja ya, saya tak kerja di instansi aja, sampai seperti itu. Tapi kembali lagi, dengan kita mempunyai mental yang kuat, dengan berjalannya waktu, setelah kita mulai berbagai proses, maka semua kendala dan suka duka dalam bisnis itu akan bisa dilewati. Mungkin itu. Oke, J, memang tantangan yang paling berat itu dari diri berarti ya Mas Irhas, bagaimana untuk membangun sebuah bisnis. Berikutnya mungkin ke Mas Joko, monggo kami persilakan bagaimana suka duka Mas Joko di dalam membangun bisnis yang kalau kita lihat tadi omsetnya sudah hampir setengah miliar, sesuatu yang sangat luar biasa. Monggo kami persilakan Mas Joko. Oke. Sukanya sih banyak Mas Habib ya, untuk kita berbisnis ya kita bisa fleksibel, kita punya banyak waktu untuk teman, untuk keluarga, untuk kita bersedekah gitu ya. Jadi kalau dukanya sih sepertinya malah nggak ada ya, karena setiap cobaan yang kita terima dalam bisnis itu ya pengalaman yang sangat berharga gitu. Jadi dengan bergabung dengan komunitas-komunitas seperti tadi Mas yang dari komputer menyampaikan, dengan TDA, kemudian saya dengan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, itu banyak ilmu yang kita dapat di situ. Jadi tidak harus kita mengalami setiap duka atau setiap ujian dari pengusaha, kita bisa mengalami, oh jangan seperti itu deh, nanti bisa jadi seperti ini loh, bisa sharing-sharing di situ. Tertipu saya juga pernah, dicuri juga pernah, bahkan oleh saudara sendiri pernah diambil sekian ratus juta. Jadi saya pikir setiap masalah, setiap ujian, ya, setiap kerikil-kerikil dalam bisnis itu pasti. Jadi teman-teman nggak ada istilah nanti bisnis langsung lempeng jalan itu aja, nggak. Pasti nanti di tengah jalan akan ada ujian. Tadi Mas sampaikan ketika kulak ada yang mati ya juga pernah. Apalagi saya kalau kulak ngambil dari Cina, saya ngambilkan import dari luar. Meskipun ada beberapa produk yang saya ambil dari, kalau lokal ada saya ambil, cuma kalau nggak ada saya baru ambil dari luar. Nah kalau ngambil dari luar juga sering barangnya nyampe sini ada yang hilang di jalan, entah siapa yang ngambil juga nggak ngerti. Nah itu pasti ada, tapi dengan kita pengalaman, dengan kita hitung-hitungan tepat, dengan data kita yang tepat, setiap duka dalam berbisnis ya kita have fun aja, kita anggap aja itu cerita, anggap aja itu pengalaman beragam buat kita, dan itu sebuah guru gitu ya. Oh besok nggak boleh begitu, karena kalau begitu nanti akan jadinya begini ya. Jadi itu yang harus banyak-banyak kita pelajari. Jadi nggak masalah meskipun ada dukanya, tetap aja jalan gitu, karena setiap bisnis sebelum kita besar pasti kecil dulu, dan pasti ada angin dari kesana ke sini, entah itu dari orang lain, bahkan dari saudara pun pasti ada yang mencibir ya. Tapi nanti kalau kita udah oke, lihat deh pasti bisnis tuh enak banget kok. Itu Mas Habib. Yeah. Oke, Mas Joko. Ya, mungkin ini karena kita dibatasi waktu, kita kurang 5 menit, Mas Joko, Mas Irhas, dan Mbak Vivin. Ini mungkin ada kata-kata semangat ini buat teman-teman mahasiswa yang mau membangun bisnis. Ini sekali juga minta maaf buat Mas Yogi Sambodo yang belum bisa menjawab pertanyaan di chatnya ya. Monggo Mas Joko, mungkin ada kata-kata penyemangat atau mungkin moto dari Mas Joko dan juga Mas Irhas dan Mbak Vivin berkaitan dengan bagaimana membangun usahanya. Kami persilakan ke Mas Joko dulu. Oke, buat teman-teman mahasiswa, fokuskan ya untuk orientasikan, dedikasikan hidup kalian untuk orang tua saja kalau saya. Jadi masukkan foto orang tua kalian di dompetmu gitu ya. Apakah sewaktu-waktu nggak ingin gitu ya membahagiakan mereka? Bu, mau nggak tak bayar listriknya itu deh, PLN-nya, asuransinya, ayo kita umroh gitu. Jadi fokuskan itu. Simpan foto Bapak Ibu di dompet kalian gitu, itu akan jadi motivasi ketika kalian putus asa
buka itu, lihat senyum mereka dan apa yang terjadi dengan senyum mereka kalau kalian sampai tidak bersemangat gitu ya. Kalau kalian berhasil, apa yang akan mereka rasakan gitu ya. Jadi fokuskan untuk membahagiakan kedua orang tua. Meskipun kalaupun sudah nggak ada ataupun masih ada, itu kesempatan terbaik untuk teman-teman menjadi wirausaha yang sukses. Terima kasih Mas Khatib. Oke, terima kasih Mas Joko tadi. Kita harus mengingat orang tua. Berikutnya mungkin Mas Irhas dan Mbak Vivin berikutnya lagi. Kami persilakan Mas Irhas. Ya, pesan terakhir, jangan cengeng jadi seorang pengusaha. Yang kedua, orientasikan usaha kita, bisnis kita untuk membantu orang banyak. Itu saja. Oke, itu dari Mas Irhas. Dan yang terakhir dari Mbak Vivin ini. Mohon maaf Mbak Vivin tadi agak nyambung masuk keluar masuk. Kita mungkin ada kata-kata dari Mbak Vivin berkaitan untuk penyemangat bagi teman-teman mahasiswa ini Mbak Vivin. Monggo kami persilakan. Halo Mbak Vivin, bisa didengar? Oke, mungkin. Iya, tidak apa. Monggo kami persilakan Mbak Vivin. Pesan saya, jika ada teman-teman yang memiliki keinginan untuk membuka usaha, ya pesan saya untuk teman-teman yang ingin membuka usaha apapun itu, sebaiknya segera langsung dieksekusi saja, walaupun prosesnya mungkin sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Oke, berarti langsung take action ya dari Mbak Vivin. Pesan buat mahasiswa semuanya, jangan dipikir-pikir, jangan terlalu banyak mikir, langsung kerjakan, lakukan. Demikian Bapak Ibu Mas Mbak, terima kasih buat Mas Joko Purwono. Terima kasih sekali Mas Joko atas kehadirannya di webinar ini. Mas Muhammad Irhas Solih Eskom, kami juga sama-sama. Terima kasih Mbak Vivin Andriasari yang Mas Habib. Sama-sama. Kita ada lebih untuk lebih jelasnya mungkin pada saat ada kesempatan lagi kita akan undang Mbak Vivin yang tadi mungkin agak sedikit terganggu di komunikasi. Baik Bapak Ibu Mas Mbak mahasiswa semuanya, demikian webinar Ngobrol Bisnis How Can Success Become Entrepreneur pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Untuk acara berikutnya kami serahkan kepada Pak Agus Suyatnyo. Kami persilakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dr. Habib yang sudah memoderatori acara pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada 3 narasumber yang sudah menyampaikan materi, dan juga kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, dan juga para mahasiswa yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah mahasiswa yang tergabung tadi ada sekitar 900 peserta ya, 900 mahasiswa yang ikut tergabung. Nah, semoga acara ini memberi inspirasi buat kita semuanya untuk mahasiswa menjadi pengusaha yang pastinya harus sungguh-sungguh supaya usaha nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kira acara kita pada pagi hari sampai siang hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi kepada semua narasumber. Dan mari kita tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.